Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf ini lagi mempersiapkan ya komputer baru ini kok mikrofonnya dari tadi nggak bisa dipakai. Maaf ya. Iya, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa mawalah. Bisa persentase dari komputer ini mikrofonnya belum nih. Tapi bisa dilihat disebutkan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu yang lalu pada pendekatan bahasa itu nahwu dan sorof. Pada pendekatan nahwu dan sorof. Berikutnya adalah pendekatan ilmu balaghah. Mungkin di situ tidak di file yang saya kirimkan mungkin tidak selengkap yang ada di buku ini. Pendekat ilmu balaghah dalam hadis. Kita tahu ilmu balaghah adalah ilmu yang membahas berbagai macam problem kalimat, berbagai macam problem teks, pertama adalah teks bahasa Arab, dan lebih lagi adalah Quran dan hadis. Dan juga kalau kita lihat dalam contoh-contoh balaghah adalah irsyad Arab, itu juga di dalamnya. Semua teks itu dibahas dengan pendekatan untuk mendapatkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Karena
kalau Nahu dan Arab terutama itu membahas masalah seluk-beluk lafal atau anatomi kata. Secara menahu disusun, maka ilmu balaghah disusun untuk mengetahui berbagai hal tentang keduanya sekaligus, yaitu redaksi, makna, dan keindahannya bahkan, atau kedalaman maknanya. Ilmu balaghah juga ada ilmu badi'. Ilmu bayan disusun untuk, atau ilmu bayan berfungsi haji. Susunan redaksi kalimat dengan segala rahasia makna yang terkandung di dalam. Ilmu bayan itu intinya untuk membahas tentang susunan kalimat dan segala rahasia makna yang terkandung di dalamnya dengan baik. Jadi kalau membaca hadis, membaca Quran, ilmu itu digunakan untuk memahami redaksi atau model redaksi, menggunakan redaksi itu. Ya. Jadi bagaimana orang itu kemudian kita gunakan pemahamannya berdasarkan tradisi mereka. Nah, begitupun ma'ani. Sebenarnya kalau ma'ani ini untuk menyusun. Sebenarnya ma'ani ini untuk menyusun kalimat. Ya. Ilmu ma'ani ini untuk menyusun kalimat yang baik. Ya kan, benar mempelajari bagaimana pengungkapan makna melalui redaksi kalimat yang tepat sehingga dapat dipahami pendengar. Jadi kalimatnya. Ketika membaca Al-Quran dengan menggunakan menggunakan
Oke, ada. Oke. Kita langsung saja kepada jadi pada bang pasang dari itu ya bahasan tersendiri. Karena nggak jelas. Halo. Iya Pak, suaranya dari awal putus-putus. Sudah menggunakan HP padahal ini. Saya menggunakan HP jadi awalnya dari komputer susah. Saya biasanya pakai HP juga pada pertemuan-pertemuan yang lalu suaranya masih terputus. Oke lah, kita seadanya dulu. Yang tampil di sini lingkup bahasan ilmu bayan. Lingkup bahasan ilmu bayan meliputi 3 tema pokok. Yang pertama adalah tasbih, yang kedua majaz, yang ketiga kinayah. Tasbih. Tasbih itu artinya menyerupakan. Tasbih itu menyerupakan. Masih nggak jelas? Sudah jelas, Pak? Jelas, Pak, jelas. Jelas. Oh iya. Tadi kesalahan di komputernya masih terlalu besar. Oke. Tasbih itu menyerupakan. Sebagaimana di sini, tasbih adalah menyatakan keserupaan sesuatu atau subjek dengan sesuatu yang lain atau objek dalam satu sifat atau lebih dengan menggunakan huruf atau kata sambung yang lazim digunakan untuk menyerupakan seperti kaf. Ya. Dalam bahasa Arabnya kaf atau mislu. Jadi tasbih seperti Muhammad Muhammad kal badri, Muhammad kal badri. Nabi Muhammad seperti purnama. Muhammad kal badri. Muhammad seperti purnama. Menyatakan Nabi Muhammad seperti purnama itu adalah tasbih bentuknya. Bentuknya adalah tasbih. Dalam tasbih itu ada unsurnya atau rukunnya. Ada 4. Yang pertama adalah musyabah, subjek yang diserupakan, yaitu Muhammad. Yang kedua musyabah bih, objek penyerupaan, al-badri. Yang ketiga ada tasbih
huruf atau kata sambung yang digunakan untuk menyerupakan. K. Ya. Muhammad kal Badri. Yang keempat adalah wajah syibih. Faktor kesamaan. Faktor kesamaan. Faktor kesamaan itu ada kalanya disebutkan, ada kalanya tidak. Faktor kesamaan itu ada kalanya disebutkan, ada kalanya tidak. Nah, ketika tidak disebutkan, maka kita sebagai pembaca itu harus mencarinya. Maka langsung saja saya akan mencontohkan satu hadis ini. An Ibrahim bin Sa'ad an abihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aliyin amat tarda an takuna minni bi manzilati Harun min Musa. Dari Ibrahim bin Sa'ad dari bapaknya, ia berkata, Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, Ama tardo antakuna minni bimanzilati Harun min Musa. Tidakkah kamu rela, wahai Ali, bahwa bagiku kamu menempati posisi Harun bagi Musa? Ini adalah tasbih. Bimangzilati Harun min Musa. Itu kata-kata bimangzilah. Itu adalah ada tuh tasbihnya. Antakuna mini antakuna itu musyabbah. Mini itu musyabbah bih. Nabi. Bimangzilati Harun min Musa. Atau antakuna minni itu musyabbah, Harun min Musa itu adalah musyabbah bih. Ada tuh tasbihnya bimangzilati. Oke. Kita perhatikan di sini Rasulullah menyerupakan posisi Ali bagi Rasul seperti posisi Harun bagi Musa. Pada matan hadis di atas, posisi Ali bagi Rasul diserupakan dengan posisi Harun bagi Musa. Kalimat ini terucap oleh Rasulullah SAW saat beliau akan berangkat dalam perang Tabuk. Dan beliau akan meninggalkan Ali bin Abi Thalib untuk menjabat sebagai khalifah Rasulullah selama beliau di medan perang. Posisi ini mirip dengan posisi Harun yang mendapat mandat dari Nabi Musa untuk memimpin Bani Israel selama Nabi Musa meninggalkan kaumnya atau mereka untuk menerima kitab Taurat di puncak Sinai selama 40 hari. Rasulullah mengucapkan kalimat tasbih ini karena semula Ali tidak rela ditinggalkan Rasulullah dan para sahabat lain untuk perang. Sementara Ali sendiri tinggal di Madinah bersama anak-anak dan para wanita. Sangan tersebut antara lain diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya an Mus'ab bin Sa'ad an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja Tabuk wastakhlafa Ali faqala atukhallifuni fi sibyan wan nisa qala ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu laisa nabiyyun ba'di. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Tabuk dan mewakilkan kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali berkata, "Ya Rasulullah, apakah Anda akan meninggalkan aku, saya bersama para wanita dan anak-anak?" Maka Rasulullah berkata, "Tidakkah kamu rela bahwa bagiku kamu menempati posisi Harun bagi Musa? Hanya saja tidak ada nabi setelahku." Oke.
Kita perhatikan lagi ini. Yang jelas dari ini aja kata-kata ala tarda antakuna minni bimangzilati Harun mim Musa. Kalimat itu yang jadi yang jadi objek perhatian kita, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan posisi Ali bagi beliau sama dengan posisi Harun bagi Musa. Sekarang kita perhatikan atau gini, hadis ini oleh teman Syiah, teman-teman kita yang bersyiah, ini menjadikan hadis ini sebagai dalil utama. Bukan dalil utama, salah satu dalil akan posisi bahwa Ali berposisi sebagai pewaris kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Teman-teman kita yang berpaham Syiah menganggap hadis ini sebagai salah satu dalil bahwa Ali akan mewarisi kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita pahami bahwa dalam tradisi orang Arab, termasuk Rasul di sini, menggunakan tasbih itu untuk salah satu dari 3 maksud. Arti tasbih itu faedahnya atau fungsinya ada 3. Yang pertama adalah madh. Yang pertama madh, untuk memuji, untuk menyanjung. Ya. Kalau kita katakan Muhammad Al-Badi, itu berarti kita menyanjung Nabi dari satu sisi. Dari satu sisi. Dari cahaya yang terpancar dari wajah Nabi, itu bagaikan bulan purnama. Ya, begitu menawan. Tampanan Nabi dan cerahnya wajah Nabi begitu menawan. Sehingga orang yang melihatnya menganggap Nabi itu seperti bulan purnama. Itu satu sisi. Kita jangan memandang dari sisi yang lain. Sebab apabila kita memandang dari sisi lain, jelas Rasul itu nggak bisa dibandingkan dengan bulan purnama. Ya. Apalagi dari sisi eksistensi Nabi itu jauh dari segala-galanya. Rasul di atas itu semua. Tapi para sahabat atau para pemuja Rasulullah mengatakan Muhammad kal badri atau bahkan anta syamsun anta badrun. Ya. Anta syamsun anta badrun, itu semuanya adalah pujian. Itu semuanya adalah sanjungan. Ya. Jadi yang fungsi tasbih yang pertama adalah sanjungan. Yang kedua lidzam, untuk mencaci. Untuk caci. Kalau seseorang menganggap orang lain yang ada orang mengatakan dia mirip kera, dia seperti kera, itu berarti pasti menjelek, pasti mencaci dan agak salah, dia mirip kera. Ya bukan halus ya, kasar juga mungkin, tapi bahasanya itu bahasa tradisi Arabnya adalah tasbih. Yang ketiga ada taswiyah. Taswiyah itu ada unsur kesamaan. Ada unsur kesamaan. Atau dia dan atau niatnya menyamakan. Ya. Niatnya menyamakan. Maka apabila seseorang menyampaikan membandingkan dua barang, ini besarnya seperti ini harganya seperti ini,
Dalam aspek harga sama, dalam aspek besar sama, dalam aspek apa? Barang ini harganya seperti barang itu. Itu kan berarti menyamakan harga. Menyamakan di situ. Itu bukan madah, itu bukan apa? Bukan zam, bukan. Tapi itu taswih. Jadi fungsi tasbih itu ada 3. Yang pertama madah, yang kedua adalah apa? Yang kedua zam atau mencaci, yang ketiga adalah tasbih. Dalam hadis ini kita memahami posisi Ali bagi Rasulullah adalah seperti Harun bagi Nabi Musa alaihi salam. Harun Nabi, Musa Nabi. Ali bukan Nabi, Rasul Nabi. Itu teman-teman kita yang berpaham Syiah menganggap bahwa Ali itu mewarisi Rasulullah Sallallahu Alaihi kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita lihat kasusnya, ya, kalau lihat kasusnya, jadi seperti tadi saya katakan, kesamaan itu atau keserupaan itu hanya dalam satu aspek, ya. Mengatakan Rasul kal badri atau anta syamsun anta badrun itu dalam satu aspek. Ada aspek yang lain mungkin beda. Nah, berarti katakan ini barang ini seperti itu. Yang seperti apanya harganya. Harganya seperti itu, tapi barangnya jelas berbeda. Mama yang satu makanan dari nasi makanan dari beras, yang satu makanan dari umpama terigu sama. Ya. Jadi kesamaan itu dalam satu aspek. Ya. Kesamaannya adalah Ali bin Abi Thalib ditugasi oleh Rasulullah menjadikan atau menjadi khalifah di Madinah selama Rasul perang Tabuk. Persis seperti posisi Nabi Harun bagi Nabi Musa ketika Nabi Musa menerima kitab Taurat, Nabi Harun ditugasi oleh Nabi Musa untuk memimpin Bani Israel. Jadi kalau kita ya ini tinggal kita memahaminya, ya. Ini yang tepat itu yang mana? Kita cari aspek kesamaannya, wajah syibihnya tadi. Kita cari wajah syibihnya. Kalau kita yakin yang tepat adalah seperti yang saya sampaikan tadi, maka hadis ini nggak bisa dipakai dalil bahwa Ali bin Abi Thalib itu menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin. Sehingga dikatakan bahwa Abu Bakar dan Umar itu setelah merampas kepemimpinan Ali. Kan begitu. Teman-teman kita yang berpaham Syiah menggunakan hadis ini semacam itu sehingga mereka beranggapan bahwa Abu Bakar dan Umar merampas kepemimpinan Ali dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini ada illa annahu laisa nabiyyun ba'di. Ini kalau kemudian dipahami Nabi Harun itu kan menjadi nabi setelah Nabi Musa. Benar dari satu sisi karena Nabi Harun kenabiannya atau kerasulannya itu atas usulan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengusulkan kepada Allah bahwa Nabi Musa tidak punya kelincahan bicara, sehingga Nabi Musa mohon kepada Allah agar Nabi Harun afsahu minni lisanan gitu. Nabi Musa mengatakan Nabi Harun itu afsahu minni lisanan,
lisannya, lidahnya lebih lincah dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Akan tetapi kalau akan tetapi tidak bisa dipahami bahwa Nabi Harun melanjutkan kepemimpinan Nabi Musa setelah Nabi Musa wafat. Karena Nabi Harun itu meninggalnya lebih dulu dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun itu dalam riwayat Nabi Harun dalam riwayat Muslim, dalam syarah Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, ya nih, Nabi Harun itu kakak Nabi Musa. Bukan. Kalau kakak Nabi Musa ini ditunjukkan di dalam Al-Quran. Bahwa Nabi Harun itu kakak Nabi Musa, itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Yaitu ketika Nabi Musa berada di kerajaan Fir'aun, maka ibunya Nabi Musa berkata kepada kakaknya Nabi Musa yang perempuan, mengatakan, ya ukhta Harun, qusi alaiki akhaki. Cari ayat itu ada di dalam Al-Quran. Jadi ibunya Nabi Musa mengatakan, ya ukhta Harun. Dikatakan ya ukhta Harun itu berarti Harun lebih besar daripada Nabi Musa. Karena Nabi Musa kan masih bayi. Sudah ada Harun yang lebih besar daripada Nabi Musa. Ya ukhta Harun, qusi alaiki akhaki. Ibunya Nabi Harun, ibunya Nabi Musa, Nabi Harun menyuruh kakaknya Nabi Musa yang perempuan untuk menyelidiki ke kerajaan bagaimana keadaan Musa bayi saat itu. Nah, itu mengisyaratkan kata-kata ya ukhta Harun itu isyarat bahwa saat itu Nabi Harun sudah lebih besar dibandingkan Nabi Musa. Karena Nabi Musa masih bayi. Berarti Harun adalah kakak Nabi Musa. Ya. Nabi Harun itu lebih tua daripada Nabi Musa. Dan dalam sejarah Nabi Harun wafat sebelum Nabi Musa alaihissalam. Ya. An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyatakan bahwa selisih antara kematian Harun dan Musa adalah 40 tahun. Nabi Harun wafat lebih dahulu 40 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam. Oke, jadi ini bisa disimpulkan bahwa kalimat tasbih ala tardo atau amat tardo antakuna minni bima zilati Harun min Musa, atau ada lagi redaksi anta minni bima zilati Harun min Musa. Ya, redaksi hadis ini ada beberapa versi, tiga macam. Anta minni bima zilati Harun min Musa, dan juga ini sama ala tardo antakuna minni bima zilati Harun min Musa. Ini adalah tasbih. Ya, tasbih atau penyerupaan. Ya, dalam ilmu balaghah, tasbih itu ada 4 rukunnya. Yang pertama musyabah. Ya, kalau di sini adalah Ali bagi Nabi. Yang kedua musyabah bih adalah posisi Harun bagi Musa. Kemudian ada tuh tasbih. Di sini kata-kata bimang zilati. Ya, bimang zilati. Wajah tasbihnya tidak disebutkan di sini. Tapi dalam sejarah terlihat jelas bahwa Nabi Harun pernah menggantikan posisi Nabi Musa dalam mengurus orang-orang Bani Israel ketika Nabi Musa ke puncak Tursina untuk menerima kitab Taurat yang tadinya 30 hari disempurnakan menjadi 40 hari. Posisi itu persis dialami oleh Ali bin Abi Thalib
ketika beliau menggantikan posisi Rasul di Madinah, menjadi khalifah di Madinah bersama Asibyan dan An-Nisa, ya termasuk juga orang-orang tua yang tidak bisa berperang. Mereka tinggal di Madinah selama Rasulullah melaksanakan perang Tabuk. Karena perang Tabuk, perang yang dipersiapkan paling dipersiapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk perang yang paling berat. Itulah tasbih, dan tasbih itu sekali lagi bentuknya bermacam-macam. Ada ini salah satu tasbih yang lebih balik. Tasbih itu menyerupakan, ya, menyerupakan. Kadang-kadang kadang-kadang selain tidak ada wajah syibih, kadang-kadang tidak ada tasbih seperti anta badrun. Anta badrun, ya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Nah, itu adalah tasbih. Itu tasbih lebih balik. Ya. Lebih balik atau lebih dalam. Lebih dalam atau ya lebih canggih, begitulah mudahnya. Contoh di sini al-ainu wika usahi. Faman nama falyatawadda. Ali bin Abi Thalib berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ainu wika usahi. Mata itu tali pengikat dubur. Maaf, contohnya agak seronok, tapi ini ada di dalam hadis. Wika usahi. Ya. Wika itu tali. Tali kalau saudara membuat kantong, itu di paling atas dikasih tali, kemudian kalau ditarik, kantongnya bisa rapat. Ya, mulut kantongnya bisa rapat. Nah, itu ibarat, ya, itu gambaran ya. Gambaran gambaran bahwa mata itu adalah pengikat dubur. Wika asahi itu maknanya, maaf, asahi itu maknanya dubur. Wika itu ibarat tali, kalau saudara membuat tali kantong, nah, membuat kantong, kemudian kantong dari kain, kemudian di atasnya dikasih tali, itu kan bentuknya semacam itu. Faman nama falyatawadda. Maka barang siapa tidur, maka hendaknya ia berwudu. Ini bahasa ini, kalimat ini dikatakan balik, mendalam, dan mengena. Karena orang paham. Karena orang paham. Diibaratkan semacam itu. Mata itu ibaratnya, mata itu seperti, ya, mata itu seperti tali pengikat dubur. Padahal kan posisinya jauh, ya. Ya, maka memang bukan pengikat dubur, maka dikatakan seperti. Ya, pengikat dubur ya tentu otot-otot di sekitar dubur itulah. Ya. Rasul ingin menyerupakan semacam itu. Al-wika'u, al-ainu wika'u sahi, faman nama falyatawadda. Maka barang siapa yang tidur, maka hendaknya ia berwudu. Bahkan boleh jadi yang lebih balik lagi, apabila tidak ada wajah syibih, ya, tidak ada wajah syibih, tidak disebutkan wajah syibihnya, dan tidak disebut ada tuh tasbihnya, enggak ada, serta musyabah bihnya enggak, musyabahnya tidak dijelaskan. Seperti kalau untuk Nabi, tola'al badru alaina, tola'al badru. Mereka mengatakan, bulan purnama telah muncul kepada kita. Yang mereka maksud adalah Rasulullah. Tapi mereka tidak menyebutnya sebagai Rasulullah. Tapi mereka menyebutnya sebagai Al-Badru. Tala'al badru alaina. Ya.
Bukan tola'a Muhammadun kal badri. Itu sebenarnya kan begitu aslinya. Tola'a Muhammadun. Muhammad yang seperti badri, yang seperti bulan purnama, itu telah muncul. Tapi Muhammad seperti dibuang menjadi bulan purnama telah muncul. Itu tasbih. Ya, tapi segala jenis tasbih itu, segala jenis tasbih itu maknanya atau fungsinya ada 3. Ya. Fungsinya ada 3. Yang pertama adalah madah, yang kedua adalah dzam, yang ketiga adalah taswiyah. Taswiyah itu menyamakan. Madah itu menyanjung, kemudian yang ketiga yang selanjutnya dzam itu mencela. Oke. Dari memahami ya ilmu balaghoh itu adalah ilmu bahasa berdasarkan ya ilmu bahasa yang menganalisis redaksi dan makna berdasarkan tradisi orang Arab menggunakan bahasa dan memahaminya. Kalau menggunakan nahu dan shorof, kita belum tertuntut untuk memahami kalimat itu berdasarkan tradisi orang Arab. Maka tradisi orang Arab itu ya kita perlu gunakan di dalam memahami hadis, di dalam memahami Al-Quran. Sehingga ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis ini bisa kita pahami sebagai seperti layaknya orang Arab memahami Al-Quran dan hadis. Sekali lagi, kalau kita tidak menggunakan pendekatan balaghah, maka kita hanya akan memahami makna-makna lahir saja. Makna-makna lahir. Ya, ibarat kalau dalam keseharian kita, ibarat orang Jawa memahami kalimat berbahasa Sunda. Apabila orang Jawa itu tidak menyelami balaghah Sunda. Begitupun orang Sunda memahami kalimat-kalimat orang Jawa, kalau tidak menggunakan balaghah Jawa, maka nggak akan mendapatkan kedalaman makna bahasa Jawa itu. Nah, jadi ke dalam bahasa Arab, ilmu balaghah itu ilmu untuk memahami, lah mudahnya, ilmu untuk memahami teks-teks berbahasa Arab dengan menggunakan tradisi pemahaman orang Arab kepada Al-Quran, kepada bahasanya sendiri. Ya, dengan demikian kita rasakan bahwa dengan demikian kita bisa merasakan dengan pendekatan balaghah ini kita bisa memahami kalimat bahasa Arab dengan lebih baik. Itu yang pertama tasbih, yang kedua majaz. Yang kedua majaz. Ini dalam bahasa Indonesia sebenarnya ada majaz. Sebagaimana dalam bahasa Arab itu juga ada. Bahasa Jawa ada, bahasa Sunda juga ada. Ya. Jadi penggunaan majaz menggunakan satu lafal. Ya, bukan untuk makna yang lazim. Majaz atau majaz lughawi adalah lafal yang digunakan untuk
selain makna yang lazim karena adanya faktor pengikat antara makna hakiki dan makna majaz, serta adanya faktor yang menghalangi penggunaan lafal dengan makna hakiki. Kalau dalam bahasa kita banyak istilah-istilah yang tadinya agak saru, agak kasar, kemudian diperhalus dengan majaz. Contoh ini yang agak jorok lagi, yang banyak kita temukan di mana-mana. Ya. WC itu padahal sudah bahasa majaz. Ya. Tapi karena sudah sedemikian umum, dianggap WC itu masih kurang halus. Ya, maka disebut dengan toilet. Toilet di hotel-hotel atau di gedung-gedung modern itu dianggap kurang halus, maka disebut dengan restroom, buang istirahat. Masa buang hajat kok istirahat? Buang hajat itu juga, buang air besar, buang air kecil itu juga adalah majaz. Iya kan? Majaz. Kalau kita mau buang air kecil, kalau bilang, Pak, maaf mau kencing itu kan seperti kurang sopan. Maka bilangnya, Pak punten mau ke belakang. Pak punten mau ke kamar mandi. Kalau yang bersangkutan masih kurang paham, apa kamar mandi? Mau buang air kecil. Itu sudah lebih paham. Tapi buang air kecil itu juga majaz. Begitupun buang air besar, itu juga kata majaz. Kemudian nama-nama pembantu sebagai, kalau pembantu itu kurang halus, maka pramuwisma atau asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Itu kan, sopir juga asisten pribadi. Ya memang mewakili dalam nyopir. Gitu. Enggak salah. Asisten Pak Anu di bidang apa? Di bidang nyopir. Itu kan ada film. Yang film lagi tren sekarang, film orang tua. Ya, anak muda, anak muda sampai tua. Ada film Ikatan Cinta. Itu Randy adalah asisten dari Pak Al. Oh ternyata ya ketika saya nonton asisten apa? Oh asisten sopir, asisten dalam bidang nyopir. Asisten nggak salah dia. Ya. Kemudian pelacur itu kasar. Itu kemudian dinamakan WS. WS masih kurang halus. PSK. Masih ada lagi istilah yang baru lagi. Itu semuanya adalah majaz. Ya. Nah, maka kadang-kadang kalau mencaci, istilah-istilah bagus itu nggak digunakan itu. Ya, makanya sekarang viral ada seorang Habib menuduh Nikita Mirzani dengan panggilan ya bukan nama itu, tapi langsung disebut istilah lama bagi wanita pelacur. Ya, itu apa namanya, nama-nama itu atau majaz adalah lafal yang digunakan untuk selain makna yang lazim karena adanya faktor pengikat antara makna hakiki dan makna majaz, serta adanya faktor yang menghalangi penggunaan lafal tersebut dengan makna hakiki. Ya, seperti tadi, kita merasa kurang sopan kalau mengatakan, Pak maaf mau kencing. Ya, kita bilangnya Pak maaf mau ke belakang.
Belakang mana? Kamar mandi. Mau apa? Nah, baru akan semakin jelas. Buang air kecil. Buang air kecil jauh-jauh sana di sini aja. Bukan, Pak. Bukan air kencing ini maksudnya. Buang kencing bisa lewat jendela. Air aqua. Air kecil aqua. Lewat jendela nggak apa-apa, cuci tangan. Oke. Maka faktor pengikat antara makna hakiki dan makna majazi ada kalanya berupa unsur kemiripan, musyabah atau yang lain. Apabila faktor pengikatnya musyabah, maka majazna adalah majaz isti'arah. Ya. Bila faktor pengikatnya bukan musyabah, maka nanti majaznya majaz mursal. Ya, majaz mursal itu sangat-sangat banyak. Ya, sangat-sangat banyak nanti. Oke. Majaz isti'arah itu tidak lain adalah tasbih yang dibuang musyabah, ada tasbih dan wasyibih. Maka seperti mengatakan la'al badru alaina, itu pernah sulit menyebut Muhammad datang merasa kurang sopan, maka akhirnya mereka mengatakan la'al badru alaina. La'al badru alaina. Tapi ini juga apa namanya kan bahasa itu ada rasa. Ya, bahasa itu ada rasa bahasa. Jadi boleh jadi rasa bahasa orang Arab beda dengan rasa bahasa kita. Artinya kalau kita memahami kita memahami balaghah, memahami hadis atau Al-Qur'an atau yang lain dengan pendekatan balaghah, ini belum tentu kita bisa bisa menangkap rasa bahasa seperti yang dirasakan orang Arab. Begitu juga orang Jawa, kalaupun paham bahasa Sunda dan bisa mengatakan, itu kadang-kadang tidak memahami rasa bahasa. Tidak memiliki rasa bahasa seperti yang dimiliki orang Sunda. Demikian juga yang lain. Apa fungsi memahami hadis dengan bahasa Sunda? Memahami hadis dengan pendekatan ilmu balaghah. Ini adalah dengan memahami apa rasa bahasa itu, ya, memahami rasa bahasa itu sehingga kita bisa menerangkan lebih luas, kita bisa menyesuaikan keadaan dan lain sebagainya. Maka biasanya bahasa-bahasa majaz itu digunakan atau bisa ditafsirkan dengan lebih luas. Maka kalau kita lihat para orator, kalau kita lihat orang yang lagi melakukan lobby-lobby, atau kita lihat orang yang berdebat di televisi, mereka banyak menggunakan bahasa-bahasa majaz. Ketika orang ditanya, kamu merasa nggak salah melakukan itu? Dia nggak berani mengatakan, ya aku merasakan. Ya, tapi dari bahasa yang yang berbelit-belit, itu kita bisa paham kalau dia merasakan bahwa bersalah sebenarnya. Salah satu contoh majaz isti'arah adalah hadis tentang iman, Islam, dan ihsan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Akhbirni
kata Jibril kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tentang itu, orang yang ditanya tentang kiamat tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ini pun sudah menggunakan bahasa balaghah. Kita perlu dekati dengan balaghah. Ya meskipun di sini bukan berarti majaz, akan tetapi ini menggunakan retorika yang cukup dalam. Orang ditanya itu artinya Nabi Muhammad, beliau nggak menggunakan aku. Aku tidak lebih paham daripada kamu, enggak. Tapi Rasul menyatakan mal mas'ul anha a'lama minasail. Maksudnya yaitu tadi, aku enggak lebih paham daripada kamu Bril tentang ini. Walakin suka an asyratiha. Tapi aku akan menceritakan kepadamu tentang tanda-tandanya, cirinya. Idza waladatil mar'atu rabbataha. Ini salah satu idza waladatil mar'atu rabbataha. Nah, apabila seorang perempuan telah melahirkan majikannya. Nah, apabila seorang wanita telah melahirkan majikannya. Kalimat ini maknanya sangat luas sehingga seorang yang menerangkan ini bisa macam-macam. Ini bisa ya tasbih tadi kan. Robbah ini tasbih. Tasbih artinya apabila seorang ibu sudah diperlakukan seperti budak oleh anaknya, bisa benar. Apabila seorang ibu sudah diperlakukan seperti budak, atau sudah diperbudak oleh anaknya. Nah, ini kebanyakan ulama memaknai macam itu. Padahal maknanya di sini secara harfiah, apabila seorang perempuan, orang wanita telah melahirkan majikannya. Robbataha. Kalau robbah itu berarti majikan perempuan. Apabila anak perempuan sudah memperlakukan ibunya seperti budaknya. Ibnu Hajar dalam mensyarah hadis ini mengemukakan 4 macam pendapat mengenai maknanya. Pendapat tersebut berbeda-beda, namun semuanya memaknainya dengan majaz. Enggak, ini beda lagi ya. Beda lagi. Ini majaz mursal nanti. Kalau majaz mursal, namanya mursal itu terlepas. Jadi enggak ada ikatan yang ikatan kesamaan makna atau keserupaan itu. Kalau keserupaan namanya majaz isti'aroh. Isti'aroh itu maknanya adalah meminjam. Jadi meminjam satu kata untuk makna kata yang lain. Meminjam kata buang air untuk ya kasarnya kencing atau BAB. Ya, itu kan itu majaz. Sebenarnya persamaannya di mana? Antara buang air kecil dan buang air besar. Ya kalau buang kecil kan menggunakan airnya nggak banyak. Ya. Kalau buang air besar kan membersihkannya harus lebih banyak dibandingkan dengan buang air kecil. Jadi maaf, kalau kasarnya kalau kencing itu kan omainya sedikit, maka dikatakan buang air kecil. Ya. Kalau di Sunda ada kampangan dan kaberatannya. Apa beda kampangan dan kaberatan? Ini orang Sunda yang bisa menjawab. Karena itu majaz di kalangan orang Sunda.
Majaz di kalangan orang Sunda, karena saya bukan orang Sunda sehingga nggak paham itu orang Sunda kenapa mengatakan kalau kencing itu kehambangan, kalau berak kok keberatan. Justru kan melepaskan yang hambang meren dan melepaskan yang berat. Jadi istilah kehambangan dan keberatan. Oke, itu dulu ya. Tasbih dan majaz dulu, insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Silakan kalau ada pertanyaan. Tasbih dan Bapaknya keluar nah hanya. Iya, bapaknya keluar, nggak tahu dah. Ngambek, guys, ngambek. Udah pada keluar no juga. Itu mungkin error. Bapaknya terus. Error meren. Jaringannya. Materinya udah dikirim belum sih? Nggak ngirim materi sih bapaknya. Oh, Materinya masih yang minggu lalu. begitu. Ketara banget gak baca gue. R. Soal Ya minta Allah, baru-baru materi. Hai. itunya aja Hai atuh. suaranya. Komen di IG Abi please. Hai guys, ai maraneh kunaon? Enggak, ih meni. Hashtag kita ya juga juara atau kalian teh meni rame. Nyacinya ai maraneh sok komen Iya, guru juga juara gitu di hashtagnya si Hani. Iya si Rian kerek asup ya kumaha. Hei, ai maraneh Udah komen buru aja hei. tamaki dari Uin. Meni teu ngadukung pisan Abi teh rekaman ti isuk-isuk nepikeun ka magrib hei. Gue ngedukung. Sekalian ngehujat. Hei, yang aku juga jangan lupa disabrek, hei. Siap, euy. Tapi Hani bagus bisa. Mana Firdamat ngirim kening mana linknya? Rahasia. Nya Dejainya tong di-share, awas ya Dejai. Cenah kudu disabrek tapi Caci mah eleh ku si Hani. Iya, aku teh rumahnya ya, haram gitu tunggakannya kalau nyanyi lagu Islami. Terlalu banyak saya, Ci. Kalau koplo hayu, aku mah aslinya nggak bisa nih nyanyi lagu Sasabian teh sanggup gitu. Itu sih kalau nyanyi lagu barat. Sini pengen nyanyi nih sekarang. Karena aku pikir mah lagu barat mah nggak boleh, Jai. Makanya aku teh bingung nyari lagu Islami. Nggak ada Gimana yang pas. Ernisa? Boleh nggak Ernisa? Ya udah, lu nyanyiin aja lagu khas tradisional Papua, bagus dah. Tampol ya, Jai. Aku menjaganya sampai berkerut dan putih rambutnya jadi saksi cintaku padanya. Mantap. Aduh. Ayo nge-rap nih. Aku yes. Aku sih yes. Buruan Er. Dadah, mau balik, mau mandi. Apa? Pesan ini, Bapak. Kenapa? Itu Zoom apa? Di HP Google Meet, cepetan disabrek ya yang aku. Yang disabrek tapi linknya tuh di share kemana sih?
Ini aku mau nyanyi, ada yang mau dengerin nggak? Sok. Ini era iya. Sok Hani, nyanyi deh no nantikanku di batas waktu. Han, sok. Sok Saci, nyanyi naon nantikanku di batas waktu Saci. Embung abi mah hei era. Kabumi Gunawan. Saci Ayeuna nggak Kabumi Gunawan. lagu Eto. Ayeuna Kabumi Gunawan. Dengerin. Naon Kabumi Gunawan. Jol we. Gun rek Masa-masa. CNA deh moal Gun. Rek CNA moal Gun. Kan lo baru nanya ke tunang grup mending bikin KNA. Kan, kayaknya aku perlu baca-baca ini juga DR. Boleh nggak kalau misalnya aku? Nah, kamu udah mengkaji tafsir? Sok atuh kalian buru nyanyi duet Hani jeung Saci. Nyanyi naon. Eta nanti tentu di batas waktu. Maju Lagu Krisya. maju gentar. Maju tak gentar siapa? Saci. Eta we sok buru nyanyi kopi dangdut buru. Iya teman. Mana ieu daftar daftar isi. Udah selesai ya sih Bapak. Ya ini tuh udah selesai. Apa bakalan gimana? Masuk lagi nanti bapaknya? Udah selesai juga, udah 40 si Bapak mah. Nih datang teh tidak bilang-bilang, bari itu juga tidak bilang-bilang gitu, seperti dia, euy. Nya hei ieu teh entos sancan mun entos sanek level. Non, Entos sancan gitu teh. udah merendah. Rek level. Tuh udah. Alhamdulillahirobbilalamin. Goodbye. Assalamualaikum.